Terima kasih Bapa buat hari ini yang Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami sampai ke isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Iya, kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, ya biarlah kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan dan mau mendengar dan apa yang menjadi ya kerinduan Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, firman Tuhan ini di Yohanes 15, pokok anggur yang benar adalah ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, dan ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan kepada Kristus. Saudara, ya kalau kita semua tahu tentang pohon ya, maka pohon itu tidak akan bisa ya dipotong dari pokoknya. Pasti dia langsung kering dan mati. Ya, demikian juga kita saudara. Kita adalah ranting-ranting yang melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu. Ayat ini berkata ada dua jenis ranting, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ya, firman ini berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Iya, kita melihat ya kalau kita nanam pohon, saya itu juga suka nanam-nanam saudara. Iya, saya pernah nanam mangga saudara, ya tidak berbuah. Akhirnya saya potongi ranting-rantingnya. Lama-kelamaan baru dia tumbuh lagi yang tunas baru bisa berbuah. Tapi selama ranting itu tidak berbuah kita potong ya. Karena kalau tidak untuk apa dia semakin tinggi tapi nggak ada buahnya. Yesus berkata ada dua jenis ranting, ada dua jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang berbuah, ada orang Kristen yang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah itu artinya apa? Hidupnya nggak pernah ada perubahan. Ya, katanya Kristen, katanya mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah berubah hidupnya. Begitu aja terus dari dulu. Tidak pernah berubah, yang pemarah tetap pemarah, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah. Nggak pernah ada perubahan hidup. Ya, mari kita cek hidup kita hari ini. Apakah kita termasuk ranting yang tidak berbuah itu? Hati-hati, kalau kita menjadi ranting yang tidak berbuah, maka kita akan segera dipotong. Dipotong bukan diapain, dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Ya, kita lah yang paling tahu bagaimana hidup kita. Ya, saya tadi malam dapat kesaksian luar biasa, Ibu. Ya, saya ini seorang anak, mama saya itu ya sudah meninggal, Bu. Tapi puji Tuhan, sebelum meninggal mama itu tiap hari dengerin khotbah-khotbahnya Ibu. Dia setiap hari ikut misbah doa dan misbah syukur. Saya hanya mau bersaksi bahwa ya, ketika mama saya rutin ikut channelnya Ibu, mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, mama banyak diubahkan. Sebagai anak saya bersaksi, mama banyak diubahkan. Tadinya suka marah-marah, tapi mulai berubah, ya bisa mengontrol emosinya. Mama hidupnya benar-benar berubah, Bu, sejak dia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti misbah doa. Ya, saudara, ya orang yang berbuah itu pasti terlihat oleh orang lain. Suami akan melihat buah kita, anak-anak akan melihat buah hidup kita, apakah kita ini menjadi orang Kristen berbuah atau tidak. Ya, tetapi kalau kita juga tidak berbuah, ya malah Tuhan yang akan dihujat dari hidup kita, karena hidup kita nggak pernah mengalami perubahan.
Ya, dan setiap ranting, setiap orang Kristen yang tidak berbuah, artinya hidupnya tidak berubah, dia akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Nah, sekarang ada jenis ranting yang berbuah, yaitu orang Kristen yang hidupnya berubah. Ya, yang tadinya pemarah sekarang tidak marah lagi, yang tadinya suka bersinah sekarang tidak bersinah lagi. Itu artinya berbuah. Nah, kalau yang tidak berbuah tadi dipotong, dibuang. Kalau yang berbuah ini diapain, saudara? Ya, setiap ranting yang tidak berbuah katanya tadi dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ya, ketika kita berubah, firman Tuhan bilang kita akan dibersihkan oleh Tuhan supaya kita semakin banyak berbuah. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak, saudara. Saya itu punya tanaman. Ya, kalau dia sudah mulai berbunga, saudara, keluar kuncup-kuncupnya itu kadang banyak kutu. Ya, kutu yang putih-putih itu melekat. Maka saya itu harus membersihkan. Kadang ketika saya membersihkan kutu-kutu putih yang melekat di kuncup-kuncupnya itu, kadang kuncup bunganya itu ikut patah. Karena kutunya itu melekat, sangat-sangat lengket. Jadi waktu saya bersihkan kadang patah, ya di hati saya, aduh ya sayang banget ya, baru mau kuncup udah patah. Tapi kalau saya tidak bersihkan, ya maka kutu-kutu itu akan memakan habis dan dia tidak sempat berbunga, akan layu. Setiap kuncup itu layu. Nah, saya harus membersihkan. Bahkan kadang saya terpaksa ya mematahkan 1 daun, 2 daun yang memang itu sudah ya benar-benar banyak melekat kutu. Saya harus rela membuang daun itu supaya dia tidak menjangkiti yang lain. Waktu hidup kita mulai berbuah, maka perhatian Tuhan itu akan tertuju pada kita. Ingat ya, yang tidak berbuah digunting, dipotong, dibuang. Yang berbuah dibersihkan. Saat hidup kita mulai berubah, saat kita mulai hidup menyenangkan hati Tuhan, maka perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita. Ketika perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita, dia rindu membersihkan kita karena dia lihat kita berbuah. Nah, ketika Tuhan membersihkan itu, kadang-kadang rasanya tidak enak, saudara. Ya kayak tadi saya bilang, kadang ada daun yang patah, kita harus kehilangan sesuatu. Kadang-kadang ketika Tuhan membersihkan kita itu hal-hal yang tidak enak datang menimpa kita. Tapi percayalah, itu bagian Tuhan untuk mendewasakan dan memulihkan hidup kita. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak. Hari-hari ini saya tahu di antara saudara banyak yang sedang dibersihkan Tuhan karena saudara mulai berbuah. Waktu dibersihkan Tuhan, akhirnya kita mulai meninggalkan dosa kita. Kemarin yang kita lihat, dengar di Mesbah Doa Malam beberapa waktu lalu, ya bahkan seorang bapak yang akhirnya berhenti merokok, diizinkan Tuhan sakit perut. Akhirnya dia bernasar, Tuhan kalau Engkau sembuhkan sakitku ini, aku mau berhenti merokok Tuhan. Tapi dia harus mengalami kesakitan dulu berhari-hari. Itu proses pembersihan, dan benar ketika dia sembuh, dia tidak merokok lagi. Seringkali ketika dibersihkan itu kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, tekanan, intimidasi, bahkan hujatan, fitnahan, sesuatu yang ya bahkan mempermalukan. Tapi ketika kita tahu kita sedang dibersihkan, karakter kita sedang dibentuk, maka kita tidak perlu berkecil hati, sebab Tuhanlah yang sedang membentuk kita. Dan tujuannya satu, supaya apa? Kita semakin banyak berbuah. Kalau kita masih berbuahnya misalnya baru ya 1, tidak marah-marah lagi. Untuk buahnya lebih banyak lagi, kita harus bersedia mengampuni. Maka akan diizinkan orang-orang menyakiti kita, tapi kita bisa mengampuni. Itu artinya kita semakin berbuah banyak. Semakin dibersihkan itu semakin tidak enak, tapi tujuannya supaya kita berbuah semakin banyak. Yang penting perhatikan 1, ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan hanya 1 yang paling utama, tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal dalam firman. Sekalipun kita sedang dibersihkan sesakit apapun, asal kita tetap tinggal dalam Kristus, tetap tinggal pada firman, melakukan firman, maka kita akan terus semakin kuat dan semakin kuat dan semakin diubahkan. Karena itu saudara yang terkasih, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dibersihkan, percayalah Tuhan itu tidak jahat. Dia mau membentuk hidup kita menjadi sama seperti yang Dia mau. Mari kita renungkan firman ini.